Fathul Bari bentar, halaman masih di kitab ilmu ya. Halaman 233. Paragraf ya apa baris yang keempat. Itu ada wallahu alam, terakhir itu sampai wallahu alam. Baris keempat. Jadi tutupan tanah pilih pilih gandengka itu. Ya, silakan. Siapa yang baca? Ya. Allah a'lam. Thumma an fi kulli masalin ta'ifatain fal ula qad Fikuli masali ya yang ditandingkan mudhof ya, masali kuli masali taifata ini. Kon audahna aula. Ilma walam ya'lamhu sar walisarha minal ardi ardi bil adisila wa wa ashiru wa ya wa ashiru ilaiha bi qawli sallallahu alaihi wasallam lam yarfa bidzalika ra'san ay a'rada anhu yantafi falam yantafi bihi wala nafi asyariyatu fil man lam yad man lam yudkhil man lam yudkhil fiddi lam yadhul man lam yadkhul fiddini aslan bal balagahu fakafara bihi wa misalnya min ahli as-sunnati an masa al-mansati al-mustawiyati al-ati yamurru alaiha al-ma'u wa yattafi'u bihi wa ashiru ilaihi qawli sallallahu alaihi wasallam yakbal yakbali lam yakbal hudallahi alladhi jitu bihi. ya cukup dulu ya. Ya, ini bab ke-20 ya. Hadis 79 sini ada. Bab 20 hadis 79. Ini masih melanjutkan hadis tentang tiga apa namanya? Tiga jenis ya orang ketika menerima ilmu dari Allah. Itu diumpamakan apa? Seperti tanah ya yang menerima hujan. Jadi summa zoharo li kemudian nampak bagiku ya kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah anna fi kulli masali taifataini bahwa pada setiap perumpamaan ya dua kelompok fal awwalu qad awdanahu yang pertama telah kami jelaskan wasani al aula minhu dan yang kedua yang lebih utama darinya mandahola fidin maksudnya apa maknanya ya lebih utama bahwa maknanya mandahola fidini orang yang masuk ke dalam agama walam yasmail ilma
Ya, dan dia tidak mendengarkan ilmu au sami'ahu falam ya'mal bihi, ya, atau dia mendengarnya tapi tidak mengamalkannya, walam ya'lamhu, apa walam yu falam ya'mili walam yu'allimhu, ya, dan dia tidak mengajarkannya. Wa misaluha minal ardi sibahi wa ashiru ilaiha biqauli wa usyiro, ya kayaknya. Dan contohnya adalah dari tanah yang sibah, ya. Sibah ini yang tidak bisa menemukan tumbuhan. Dan disyaratkan ya kepadanya dengan sabdanya Sallallahu alaihi wasallam, manam yarfa bidzalika ra'san, yang tidak mengangkat ya kepala ya terhadap hal itu. Maksudnya ya tidak mau mengangkat, ya artinya berpaling. Ya ai arodo, berpaling anhu darinya, falam yang tafi bihi, ya tidak mengambil manfaat, wala nafaat, dan juga tidak memberi manfaat. eh Berarti al-ula al-ula, ya. Saniyatu, oh berarti ya tadi itu al-ula, ya, bukan al-ula, al-ula minhu. Kalau awal kadang wasani al, oh maksudnya anafi kulli masali, anafi kulli mas, oh berarti ini tidak didapatkan, ya. Anafi kulli masalin ini, ya, jadi yang benar tadi pembacanya anafi kulli masalin, jadi bahwa pada setiap perumpamaan ada dua kelompok, gitu. Pada setiap perumpamaan ya ada dua kelompok. Nah, yang pertama telah kami jelaskan. Nah, yang kedua ini ada dua kelompok. Jadi wasani al-ula. Nah, yang kedua, masal yang kedua, perumpamaan yang kedua, kelompok yang pertama adalah tadi yang masuk ke dalam agama Islam, ya, tapi dia tidak mendengar ilmu, atau mendengar tapi tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan. Jadi tidak mendapat manfaat dan juga tidak memberi manfaat. Nah, kelompok yang kedua, wasaniyatu minhu, darinya malam yadul fidini aslan, yang tidak masuk ke dalam agama sama sekali. Ya, secara asalnya ya memang dia tidak masuk ke dalam agama Islam, bal balagohu, tapi sampai kepadanya tentang Islam ini fakafarobi, loh dia kufur. Ya kafir, mengingkarinya. Wa misaluha min aris sama'il malsa'il mustawiyah alati yamuru alaihal ma fala yantafi'u bihi. Nah, contohnya adalah seperti tanah yang apa, keras, ya, tanah yang keras, yang rata, ya, yang air lewat kepadanya tapi tidak ada manfaat, tidak bermanfaat. Ya, wa usiro ilayah, dan disyaratkan kepadanya biqauli, dengan sabdanya, lam yakbal hudallah alladzi jitu bihi. Dia tidak menerima petunjuk Allah yang aku datang membawanya. Ya, waqalati BTW berkata, bakia bin aksamin nasi kismani. Tersisa dari bagi apa macam-macam manusia itu ada dua macam. Adu ma'alladzi intafa bil ilmi fi nafsihi walam ya walam yu'allimhu ghairahu. Jadi ada orang yang mengambil manfaat dengan ilmu pada dirinya, tapi dia tidak mengajarkan kepada yang lain. Wasani malam yantafi bihi fi nafsihi wa alamahu ghairahu. Nah, ada juga yang kedua, dia tidak mengambil manfaat untuk dirinya, tapi mengajarkan kepada yang lain. Jadi untuk dirinya tidak bermanfaat, tapi bisa mengajarkan kepada yang lain. Nah, qultu wal awwalu dahilun fil awal.
Ya, yang pertama itu masuk kepada yang pertama, ya, maksudnya apa namanya, kepada yang dia hanya bermanfaat untuk dirinya, tidak bisa memberi manfaat kepada yang lain. Di anna naf'a hasola fil jumlati, karena manfaatnya ya dapat dihasilkan secara global wa intafawatat marotibu, meskipun berbeda-beda tingkatannya. Kadzalika matun bitul ardu. Nah, begitu pula yang ditumbuhkan oleh bumi. Faminhu ma yantafi'un nasa yantafi'un nasu bihi wa minhu ma yasiru hasiman. Ya, di antaranya ada yang dimanfaatkan oleh manusia dan ada yang menjadi kering ya tumbuhannya. Wa masani fa in kana amalul faraidi wa amilal faraido. Nah, adapun yang kedua, ya apa jika dia mengamalkan yang wajib wa ahmalan nawafila dan mengabaikan yang sunnah, ya faqadahu lafisani kama qararnahu. Sungguh dia masuk ke dalam apa namanya, kelompok yang kedua, ya sebagaimana yang telah kami tetapkan, ya wa in tarokal faraidho aidon. Jika dia meninggalkan yang wajib juga fahuwa fasikun, maka dia itu fasik. La yajuzul ahzu anhu, ya tidak boleh mengambil darinya. Wala allahu yad'ulu fi umum, dan barangkali dia masuk dalam keumuman man lam yarfa bidzalika ra'san, yang tidak mengangkat kepalanya ya sedikit pun ya terhadap eh, hal tersebut ya. Ya, jadi kan maksudnya kan ada orang yang apa namanya, eh, kalau yang pertama itu dia bermanfaat untuk dirinya ya, dan bisa juga memberi manfaat kepada yang lain. Tentu itu yang paling ideal ya. Ya, tanah yang baik itu ya, thayyibah ya. Nah, yang kedua itu kan apa namanya, dia tidak menyerap air kan ya, tidak menyerap air, tapi airnya ditampung dan bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Nah, yang kedua ini juga positif, kelompok kedua ini, dalam arti sebenarnya dia tidak menyerap air itu bukan berarti dia tidak mengamalkan. Ya, dia mengamalkan ya yang wajib, yang standar lah gitu ya. Ya, cuman tidak mendalami ilmunya, tidak tidak sampai menguasai, menghafalkan ilmu gitu ya. Jadi tidak menyerap ya dalam dirinya ya, tapi apa namanya, ada ya, walaupun ada tidak begitu mendalam gitu ya pemahamannya, tapi dia bisa menyampaikannya kepada yang lain karena kan tadi ada air ya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi yang kedua itu juga tidak buruk sebetulnya. Nah, makanya tadi ya, dia punya ilmu misalnya, tapi hanya apa namanya, orang lain bisa mendapat manfaat ya dengan dia mengajarkan, tapi dia tidak mengamalkan. Nah, kalau ilmu itu kaitannya dengan yang sunnah tadi itu, jadi kak orang misalnya punya ilmu tentang hal yang sunnah, dia sampaikan, tapi dia sendiri belum mengamalkan, ya, tetapi yang wajib dia lakukan. Nah, kalau yang seperti itu tidak masalah sebenarnya, karena yang sunnah itu kan pilihan, ya, bukan ya walaupun
apa namanya ada sedikit ya kekurangannya dia nyampaikan tapi dia belum memberikan contoh gitu. Mengajak orang lain untuk mengamalkan yang sunnah ya, tapi dia belum mengamalkan. Nah, sebenarnya kan nggak berdosa juga karena kan hukumnya sunnah gitu. Dan dengan orang lain bisa mengamalkan, ya dia belum juga sebenarnya ya mudah-mudahan dia juga dapat pahala ya, karena dia udah ngasih ilmunya itu. Yang lain bisa mengamalkan, dia belum. Nah, tetapi kalau ilmu tersebut berkaitan dengan yang wajib, tapi dia tidak mengamalkan, nah ini bahaya, ini yang fasik, nah, ini bisa termasuk kepada yang celaka tadi yang apa yang ketiga itu yang udah jelas-jelas celaka ya. Jadi dia tidak bisa menyerap air dan bahkan tidak bisa menampung juga, gitu ya. Mungkin ya seperti itu ya pemahaman apa namanya dari hadis ini. Tinggal sedikit ya. Tapi masih panjang ya penjelasan. Itu kita agak percepat aja mungkin ya. Kalau perkataannya kalau Ishak wa kana min taifatun qabilat, di antaranya ada kalau apa namanya tanah ya yang menerima tasdil ya taniyah, yaitu dengan mentasdilkan ya yang bertitik dua ai inna Ishak huwa ibnu Rahawi ai surah hadal hadis an Abi Usama halafa fi hadal hadis. Berbeda dalam huruf ini. Jadi bukan qabilat berarti apa? Qailat atau apa? Jadi pakai iya dia ya. Nah, kalau asli mengatakan huwa tasib. Nah, itu adalah kesalahan penulisan min Ishak dari Ishak. Qala ghairuhu yang lainnya berkata bal huwa shawab wa ma'nahu syaribat. Nah, ada juga yang mengatakan enggak itu enggak salah, itu benar dan makna dari qailat itu syaribat, minum. Wal qail ya, syarabun. Nah, qail itu adalah syarab nisfun nahar. Nisfan nahar di tengah hari di apa di tengah hari di siang hari. Yukol qailatil ibilu ay syaribat fil qaila. Oh gitu. Jadi kata qailatil ibil, unta itu minum di waktu qailah. Qailah itu qailulah, ada qailulah kan tidur siang nih. Waktu panas siang hari ya, tengah hari ya. Wa ta'aqabahu al-Qurtubi, Al-Qurtubi mengomentari bi anal maksuda layak tasu bisurbil qaila, bahwa yang dimaksud tidak khusus dengan minum di waktu siang. Wajib dijawab bi anna kauna hadza aslu la yamna'u isti'malu ala itlaq tajawuzan. Bahwa keadaan ini asalnya tidak menolak penggunaannya secara mutlak ya sebagai bentuk tajawuzan ya melebihi dari hakikat tajawuz ya. Maksudnya minum saja walaupun tadi secara asal kata apa namanya khairat itu minum di waktu siang bisa juga digunakan secara mutlak minum aja gitu nggak terbatas waktu itu ya alal itlaq. Wa qala Ibnu Duraid berkata qailul ma fil makan muhabbi idza istama fi. Nah, qailul ma di tempat yang rendah apabila ia berkumpul padanya eh, itu makna yang menurut Ibnu Duraid. Wa taqabul qurbi aidan bi annahu yufsidu tamzil. Nah, Al-Qurtubi mengomentari Al-Qurtubi ini maksudnya Al-Qurtubi yang penulis kitab Al-Mufhim ya yang syarah Sahih Muslim dia beda bukan Al-Qurtubi yang tafsir itu merusak apa namanya merusak permisalan perumpamaan liana istimal ma jadi makna yang tadi itu makna air berkumpul di tempat yang rendah ya karena berkumpulnya air inam misal taifah saniyah yaitu
Kalau diartikan mana itu jadi tidak sesuai dengan perumpamaan yang dibuat. Karena kalau airnya terkumpul itu adalah kelompok atau tanah yang kedua yang bisa menampung air, sedangkan yang ketiga kan tidak bisa menampung air. Wal kalam huna inama fil ula alati syaribat wa anbatat. Ya, pembicaraannya di sini ya tiada lain adalah pada yang pertama yang meminum dan menumbuhkan. Meminum maksudnya menyerap air ya. Kalau wal ada anau tasib. Nah, yang lebih kuat itu adalah kesalahan tulisan. Jadi bukan koilat kata Ibnu Hajar, yang benar kobilat kan tadi. Jadi itu kesalahan tulisan ya. Jangan kemudian dengan dipahami makna-maknanya gitu koilat. Ya, qaulu qa'a ya'luhul ma wa sab al mustawi minal ar. Ada sabit indal mus ini valid ya menurut Mustamli ya ini perawi salah satu perawi dari Imam Bukhari. Waroda bi anna qai'an bahwa qai'an itu al-madhkura yang disebutkan fil hadis jam'u qa'in. Nah, jama' dari qai'an itu. Bi anal ardu lati ya'luhal ma yaitu tanah yang apa namanya yang di atasnya ada air walaya sakiru apa ya'luhal ma. Walai sakiru fiha dan tidak menetap padanya wa inna madzakra sop ma'hu jarian ala adati. Yang menyebutkan sop ya itu sesuai dengan kebiasaannya fil i'tina bi tafsir ma fil hadis ya dalam memperhatikan penafsiran yang terdapat di dalam hadis minal alfadil waqi'a fil Quran ya dari lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran waqad yastadridu apa yastadridu. Terkadang beliau itu melakukan istidrod itu jadi menambah penjelasan keluar dari konteks pembahasan jadi ada tambahan informasi. Istidrod itu jadi memperpanjang pembahasan. Wa fi bari nusa al-mustaf. Ada terdapat di dalam sebagian manuskrip itu dengan lafaz mustaf. Nah, kalau tadi kan sof al-mustawi. Ya, jadi kan menjelaskan kata ki'an tadi ya. Kata Kian tadi ya, jadi dijelaskan dengan sop-sop ya mustawi. Nah, dalam manuskrip lain disebut dengan lafadz mustop badal sop-sop ya, pengganti dari kata sop-sop bahwa tasim. Nah, itu juga salah tulis. Ya, jadi memang Ibnu Hajar ini beliau menelaah ya berbagai manuskrip, berbagai syarah gitu. Kalau di sini disebutkan begini, nah ini keliru gitu, penulisan. Jadi penelaahannya luar biasa ya Ibnu Hajar. Ya, tanbih ya, perhatian. Waqaf fi riwayat Karimah terdapat dalam riwayat Karimah, ini salah satu riwayat dari Imam Bukhari ya. Waqala Ibnu Ishaq wa kana Syaikhun al-Iraqi. Ibnu Ishaq berkata, saya kita ya al-Iraqi yurajiwa menguatkannya walam asma dzalika minhu dan aku tidak mendengar darinya. Waqad waqaf fi nusati Soghani terdapat dalam manuskrip Soghani waqala Ishaq an Abi Usama Ishaq dari Abi Usama Wahada yurajul awal ini menguatkan yang pertama. Maksudnya kata wakola Ibnu Ishaq itu ya. Kata wakola Ibnu Ishaq eh, dalam apa manuskrip Sogoni wakola Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq. Jadi Ishaq atau Ibnu Ishaq. Jadi di sini kan ada kata Ibnu Ishaq. Ya, yang benar bukan Ishaq tapi Ishaq ya di perawinya itu. Makanya dalam manuskrip As-Sogoni Ishaq an Abi Usama. Ini menguatkan yang pertama, maksudnya yang bukan Ibnu Ishaq tapi Ishaq. Itu kan ada di apa namanya sanadnya ya. Jadi memang ketika membaca syarah ini harus sambil dilihat terus hadisnya. Jadi ini ngebahas yang mana gitu. An-
sanad berarti. Dasana Ahmad bin Usama. Oh ini yang di akhir ya, yang di akhirnya. Kola Abu Abdillah, Kola Ishak. Nah ini yang di akhir ya setelah hadis. Kola Abu Abdillah, Kola Ishak. Wa kana minha taifatun qoyalat. Tadi kan qoyalat. Yang benar kan qobilat ya. Qobilat alma qaud ya'luhul ma'u wa sof. Nah ini sof mustamin ada. Jadi yang benar itu Kola Ishak. Nah, dalam riwayat Karimah tadi Ibnu Ishak. Jadi yang benar Ishak. Nah, dalam satu manuskrip ada dengan tambahan an Abi Usama. Jadi an Isa apa Kola Ishak an Abi Usama. Ya, wallahu alam bishawab ya. Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi